Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Mengutamakan keselamatan itu lebih utama daripada mengambil kebaikan. Artinya kita sholat itu tidak lebih utama daripada menyelamatkan nyawa orang. Misalnya kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, kebetulan di depan kita ini ada sumur. Di situ ada anak kecil muter-muter sumur, itu bentar lagi jatuh itu. Oleh karena itu ibu bapak batalkan sholat, kejar anak itu, selamatkan. Baru nanti lanjutkan sholat lagi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, menyelamatkan orang itu lebih utama daripada ibadah kita. Ibadah utama, tapi menyelamatkan orang lebih utama. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Saudara kita yang rajin ikut pengajian telah diambil oleh Allah, telah dipanggil oleh Allah. Sementara siapa yang rajin ikut pengajian, itu ikan-ikan di laut dan para malaikat memohonkan ampun untuknya. Oleh karena itu saya meyakini seyakin-yakinnya beliau adalah seorang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mari kita sama-sama doakan, kita kirimkan Fatihah untuknya. Mudah-mudahan di alamnya yang baru mendapatkan nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Semua amal yang dibarengi dengan niat, maka amalnya akan jadi ibadah. Ketika kita melakukan ibadah dan di dalam ibadah itu ada keikhlasan dalam ibadah, maka ibadah itu diterima oleh Allah. Lalu ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Itu namanya ikhlas. Ketika ada pengajian seperti ini, ada yang bersedekah, maka akan mendapatkan pahala sebesar pahala bukit Uhud, emas sebesar bukit Uhud, ketika di dalam niatnya ada ikhlas. Oleh karena itu kunci semuanya adalah niat. Kalau niatnya benar, maka benar seluruh ibadah kita. Kalau niatnya salah, maka rusak seluruh ibadah kita. Oleh karena itu kali ini kita membahas tentang niat. Apa sih sesungguhnya niat itu? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wa'lam annan niyata lughatan, ketahuilah bahwa
Sesungguhnya niat itu secara bahasa al-qasdu, artinya menyengaja. Kalau sesuatu yang tidak disengaja itu tidak niat namanya, tapi namanya niat itu dalam hati menyengaja. Duduk di sini untuk taklim itu berarti dari tadi di rumah sudah ada niat, nyengaja datang ke sini untuk ikut pengajian, mendekatkan diri kepada Allah, tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan diri dengan cara taklim, dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau datang ke sini nggak pakai sengaja, itu bukan niat namanya, nggak ada niat. Maka datang ke sini untuk sama-sama thalabul ilmi, dari rumah sudah diniati. Niat itulah yang disebut dengan al-qasdu, yaitu bertujuan atau menyengaja. Yuqalu, seperti ada penjelasan dikatakan nawakallahu bi khairin, Allah berniat kebaikan kepadamu. Ketika Allah menyengaja untuk niat kepada kita, itulah namanya al-qasdu, atau Allah bermaksud baik kepada kita, itulah namanya an-niyatu. Maka yang disebut dengan niat itu adalah seperti nawakallah bi khairin, ketika Allah berniat untukmu melakukan kebaikan, ai qasadaka bihi, yakni bermaksud dengan kebaikan itu kepadamu. Itu namanya niat secara bahasa, artinya menyengaja. Niat itu adalah menyengaja. Kalau ada orang makan tapi dalam hati nggak sengaja, itu nggak jadi makannya, itu jadi ibadah. Misalnya puasa kemudian buka di dalam puasa, itu adalah ibadah. Tapi dia nggak sadar, tiba-tiba tangannya aja langsung ngambil makanan masuk ke mulut, nggak ada niat sama sekali untuk berbuka puasa, itu tidak jadi ibadah. Berbukanya tadi nggak jadi ibadah. Kenapa? Karena tidak ada niat sama sekali. Oleh karena itu kalau ada yang puasa, sebaiknya sebelum kita futur atau berbuka itu berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi di situ kemudian terus melakukan futur atau berbuka puasa, niat bismillahirrahmanirrahim, langsung disantap, maka makannya itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena ada niat, ada maksud dari makan kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa niyatu syar'an, dan niat secara syariat. Secara syariat itu artinya yang dijelaskan oleh fikih, yang dijelaskan oleh agama. Qasada syai'a muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu kemudian langsung dibarengi dengan perbuatan. Kan kadang ada orang pengen gitu tapi nggak dilakukan, lama itu baru melakukannya. Ada pengen gitu, lama nggak dilakukan. Tapi yang namanya niat itu adalah menyengaja terhadap sesuatu langsung dibarengi dengan perbuatan. Misalnya niat mau sholat begitu, mau sholat sunnah tahiyatul masjid, langsung dilakukan tegak dan bertakbiratul ihram dengan niat usalli sunnatan tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala, langsung dibarengi dengan perbuatan. Jadi yang namanya niat itu adalah menyengaja dan langsung diikuti dengan perbuatan. Ada actionnya, tidak hanya dalam hati saja. Misalnya mau nanti malam kalau bangun aku mau sholat tahajud, niat itu baru tidur sudah niat, ya Allah bangunkan aku jam 3 agar aku bisa sholat tahajud. Itu udah ada pasang niat itu. Nanti kalau jam 3 sudah bangun ternyata cuma numpang lewat ke WC, kemudian narik selimut lagi, itu namanya bukan niat. Itu niatnya ngecek-ecek, itu niatnya bohong itu. Kenapa kok niatnya bohongi? Enggak dilakukan dengan action. Sudah dibangunkan Allah jam 3, ternyata enggak ngambil air wudhu, malah narik selimut lagi. Itu namanya niatnya bohongan. Kalau niat sungguhan, begitu bangun langsung ngambil air wudhu, kemudian langsung melakukan
sholat malam itu tadi. Niat saja itu sudah dapat pahala. Orang berniat melakukan kebaikan itu sudah dicatat pahala oleh Allah. Begitu ia melakukan kebaikannya, melakukan niatnya yang diniatkan itu tadi, sempurna pahala yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, niat itu adalah menyengaja dan langsung dibarengi dengan action, dibarengi dengan perbuatan. Fa in qasada wa tarahi anhu fa huwa azmun. Kalau ada orang yang berniat tetapi enggak dilakukan. Seperti tadi, niat mau sholat tahajud tapi begitu jam 3 dibangunkan oleh Allah atau jam setengah 4 dibangunkan oleh Allah, tidak juga ngambil air wudhu malah narik selimut. Itu namanya tarofi, itu ngulur-ngulur. Kalau ngulur-ngulur seperti itu, tidak langsung dilakukan seperti itu, namanya azmun. Azm itu tekad. Jadi tekad itu belum dilakukan, tapi kalau niat itu dibarengi dengan perbuatan. Begitu dipasang niat, langsung mulai sedikit demi sedikit actionnya jalan. Tetapi kalau azam, tekad, itu belum dilakukan, baru nancap di dalam hati, pondasi dasar, tapi belum bergerak sama sekali. Itu bedanya antara niat dengan tekad. Maka kalau tekad belum dinilai oleh Allah sebagai niat, tapi kalau sudah niat dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syuri'at an-niyatu, kemudian di dalam perbuatan kita atau di dalam ibadah kita, niat itu disyariatkan, niat itu diperintahkan. Mau ngapa saja asalkan lillahi ta'ala, maka itu menjadi ibadah. Ketika kita melakukan ibadah seperti itu, walaupun ibadahnya ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni, seperti duduk seperti ini di masjid ini disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Asal itu ada niatnya, maka itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, yang tidak murni ibadah kita. Maka pada saat itu keberadaan ibadah kita ini ditentukan oleh niat. Oleh karena itu wasyuri'at an-niyatu, niat disyariatkan supaya dipasang niatnya apa? Wasyuri'at an-niyatu. Kenapa niat itu disyariatkan? Litamyizil 'adati minal ibadati, untuk membedakan antara adah dan ibadah. Banyak orang duduk di masjid seperti ini, tapi sebanyak-banyak orang duduk di masjid yang seperti ini, antara satu dengan yang lain, yang satu bisa ibadah, yang satu bisa bukan ibadah. Sama-sama duduknya, sama-sama goyang-goyang kaki, sama-sama sambil gerak-gerakkan tangan, sama-sama sambil ngunyah makanan. Antara satu dengan yang lain itu nilainya bisa berbeda, enggak sama. Yang membedakan apa? Adalah niat yang membedakannya. Ketika kita niatnya adalah untuk ibadah, maka duduk kita menjadi duduk ibadah. Kalau kita duduk tanpa ada niat sama sekali, maka kita tidak mendapat nilai ibadah sama sekali. Karena apa? Duduknya bukan duduk ibadah. Ketika duduk kita itu niatnya umpamanya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, atau duduknya itu mungkin nawaitu, aku berniat untuk mendengarkan ilmu karena Allah Ta'ala, untuk memperbaiki ibadah kita sehari-hari lillahi ta'ala, umpamanya seperti itu, maka itu akan menjadi duduk ibadah. Oleh karena itu syuriat an-niyatu, niat itu disyariatkan, niat itu diperintahkan untuk dipasang supaya litamyizil 'adati minal ibadati, untuk membedakan antara adah dan ibadah, kebiasaan dan ibadah, untuk membedakan itu. Au litamyizi rutabil ibadati ba'duha an ba'din, atau untuk membedakan antara tingkatan ibadah antara yang satu dengan yang lainnya. Sama-sama sholat,
ketika sholat yang satu ini 2 rakaat, yang satu ini 2 rakaat, bisa jadi berbeda nilainya antara satu dengan yang lain. Mungkin yang satu ini adalah niatnya sholat sunnah qobliyah subuh, mungkin yang satu ini niatnya adalah sholat fardu subuh. Yang satu niatnya sholat sunnah qobliyah subuh, yang satu niatnya sholat fardu subuh. Maka ada perbedaan antara 2 orang yang sama-sama sholat 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan apa? An-niyatu. Yang membedakan adalah niat. Jadi niat ini disyariatkan untuk dipasang, niat ini untuk dilaksanakan, dipasang pada hati kita niat itu. Yang pertama untuk membedakan antara adah dan ibadah, untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Itu duduk biasa atau duduk ibadah, apakah itu mandi biasa atau mandi ibadah. Untuk membedakan antara keduanya itu, maka perlu dipasang niat. Misalul awal, Imam Nawawi menjelaskan pada contoh yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama adalah litamyizil adati minal ibadati, untuk membedakan antara adah dan ibadah. Perlu niat untuk membedakan adah dan ibadah. Contohnya apa? Contohnya al-julusu fil masjidi, duduk di dalam masjid. Beliau sampaikan qad yaksudu istirahati fil adati. Kadang-kadang ia duduk di masjid itu tujuannya adalah untuk istirahat. Ada enggak kira-kira orang duduk di masjid untuk istirahat? Ada. Pada saat kita jalan-jalan, umpamanya ke Padang, setelah 6 jam nyetir mobil capek, di situ ada rest area, di rest area itu ada masjid, kita masuk masjid langsung duduk di situ nyandar dan tertidur. Maka duduknya itu adalah duduk istirahat. Tetapi ketika ada orang dari sini mau pergi ke Padang, sampai 6 jam nyetir, lalu ada rest area, di rest area itu ada masjid. Begitu kita masuk ke masjid, kita niat di situ nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia zikir, sambil duduk. Begitu duduk kepalanya langsung nunduk, tidak balik-balik kepalanya. Tertidur, tidak balik-balik. Dari belakang nggak kelihatan mana kepalanya ini, saking dalamnya. Itu nilainya ibadah. Kenapa? Niat awalnya adalah iktikaf. Sama-sama, yang satu duduk nunduk kepalanya nggak balik-balik, yang satu juga duduk nunduk kepalanya nggak balik-balik. Sama dua-duanya itu. Cuman yang satu istirahat, yang satu ibadah. Apa yang membedakan itu adalah niat. Jadi penting niat itu. Sama dengan ibu ketika masak di dapur, niatnya menjalankan perintah Allah. Apapun yang dilakukan di dapur itu semuanya jadi ibadah. Jadi nggak sia-sia, suami senang, Allah pun senang, dapat pahala. Ridho suami dapat pahala, berbuat di dapur juga dapat. Ini menunjukkan bahwasanya segala perbuatan kita untuk membedakan antara adah dan ibadah itu adalah niat. Oleh karena itu orang duduk di masjid, kadang-kadang yang satu nilainya adalah adah, hanya duduk istirahat, yang satu nilainya ibadah karena dia duduk iktikaf. Oleh karena itu beliau sampaikan waqad yaksudu lil ibadati biniyatil i'tikafi. Kadang-kadang orang duduk di masjid itu kadang-kadang nilainya adalah ibadah karena dia i'tikaf. Fal mumayyizu bainal ibadati wal 'adati wan niyatu. Yang membedakan antara duduknya itu ibadah atau duduknya itu adalah 'adah, duduk istirahat, itu adalah niat. Wa kadzalikal ghuslu. Demikian juga mandi. Kadang-kadang orang mandi itu yuqsadu bihi tangdhiful badani fil adati. Bapak, Ibu, kadang-kadang mandi itu tujuannya adalah untuk membersihkan badan. Rata-rata kita begitu kan? Pagi-pagi kita mandi untuk membersihkan badan karena semalaman panas keringat. Nanti sore
mandi lagi setelah beraktivitas sehari-hari karena badan kita kotor, nggak terasa enak kalau tidak mandi, akhirnya sore mandi, tujuannya untuk membersihkan badan. Jadi di sini mandi itu bisa bertujuan untuk membersihkan badan. Waqad yuqsadu bihil ibadatu, dan kadang-kadang mandi itu tujuannya tidak hanya untuk membersihkan badan, tapi tujuannya untuk beribadah. Ada mandi tujuannya untuk beribadah. Seperti apa mandi tujuannya untuk beribadah? Satu contoh, ketika hari Jumat bapak-bapak itu mau pergi sholat Jumat, maka di situ niat mandi, dan mandi itu diniatkan adalah mandi sunnah menghadapi sholat Jumat. Maka mandinya itu bukan hanya mandi membersihkan badan, tetapi mandi ibadah. Pada saat hari raya Idul Adha, pagi-pagi kita mandi untuk melakukan sholat Idul Adha, maka mandi kita menjadi mandi ibadah. Saat sholat Idul Fitri, sebelumnya kita mandi kita adalah mandi sunnah menghadapi sholat Idul Fitri. Bagi suami istri yang masih aktif, pagi-pagi mandi itu adalah mandi wajib, dan itu juga mandi ibadah. Kenapa? Itu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Maka mandinya itu adalah mandi ibadah. Kalau bapak ibu pagi-pagi itu mandi, harusnya adalah mandi liraf'il hadasil akbari, untuk menghilangkan hadas besar, tetapi nggak niat sama sekali, hanya mandi gitu saja. Tujuannya adalah untuk membersihkan badan dari segala kotoran dan dari segala keringat-keringat, maka hadas besarnya masih tetap ada. Oleh karena itu, kalau ada yang tadi malam itu jinabat, maka subuhnya harus mandi untuk menjalankan sholat subuh. Kalau tidak mandi, sholat subuhnya tidak sah. Dulu pernah pada saat perang itu ada sahabat yang kebetulan dia terkena sabetan pedang di kepalanya. Berdarah-darah sabetan pedang di kepalanya itu. Begitu malam dia tertidur, ternyata saat tidurnya mimpi basah. Tertidur dia mimpi berhadas besar. Maksudnya adalah mimpi jinabat. Dia mimpi jinabat, otomatis pagi harinya mau sholat subuh berjamaah, dia harus mandi dulu. Sementara di gurun pasir itu udaranya sangat dingin. Mau gak mau dia harus mandi. Lantaran apa? Lantaran harus sholat subuh berjamaah. Ketika dia bertanya kepada temannya, kepalaku ini sakit karena tertebas pedang kemarin, dan tadi malam aku berjinabat. Sekarang aku mau sholat subuh berjamaah sama kalian. Apa yang harus aku lakukan? Mandi, kata sahabat yang lain. Akhirnya dia mandi. Begitu mandi, apa yang terjadi? Kesakitan karena harus dialirkan air ke seluruh tubuh. Sementara pada saat itu air sangat dingin. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat itu meninggal. Meninggal lantaran dia mandi dan di kepalanya itu ada luka. Oleh karena itu, ketika seseorang terkena luka di kepalanya ketika berjinabat, tidak seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW memarahi orang yang berfatwa seperti itu tadi. Kalau tidak mandi, maka sholatnya tidak sah. Akhirnya dia terpaksa harus mandi. Rasulullah memarahi orang yang berfatwa salah seperti itu. Akhirnya Rasulullah sampaikan, kalau memang ada luka dan tidak boleh mandi, maka cukup bertayamum. Disitulah akhirnya Rasulullah sampaikan bagaimana cara-cara bertayamum.
yaitu dengan menghentakkan tangan ini di atas debu, lalu setelah itu ditipiskan dan diusapkan di seluruh mukanya, kemudian dihentakkan lagi tangan ini ke debu, terus ditipiskan, terus diusapkan ke tangannya. Cukup itu saja. Niatnya adalah li ibahati sholati, untuk membolehkan sholat. Maka kita tidak boleh berfatwa yang membahayakan orang lain. Kalau tidak tahu nggak usah berfatwa dulu. Kalau tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak tahu jangan berfatwa dulu. Kalau salah nanti bisa menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, ini saya sampaikan, ini telah ditulis oleh Imam Syirazi, Abu Ishaq, yang pengajian fikih kemarin, cuman belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ, ada di situ. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang jinabat itu paginya harus mengangkat hadas besar dulu, baru boleh sholat subuh. Artinya kalau dalam kondisi sehat kita harus mandi. Tetapi kalau kondisinya tidak sehat jangan mandi, cukup pakai tayamum. Karena tayamum itu adalah untuk menggantikan mandi dan juga untuk menggantikan wudhu. Kita nggak bisa berwudhu, boleh tayamum karena sakit barangkali. Lalu bagaimana kalau yang sakit itu hanya sebagian, umpamanya yang sini yang sakit, yang ini yang sakit, ini sudah diperban oleh dokter karena dokter ingin menghindarkan lukanya itu dari air, sudah diperban. Maka yang diperban itu jangan diolesi air. Yang diolesi air, yang dibasuh itu cukup, yang tidak diperban jangan sampai kena yang diperban. Lalu gimana yang diperban? Yang diperban itu cukup diusap saja. Misalnya ini ada air, basah-basah tangan ini, usapkan atasnya saja gitu. Nggak usah sampai basah-basah. Itu caranya. Jadi ada caranya, semuanya seperti itu. Bukan berarti gara-gara ini jinabat harus mandi, aja basah semua, lukanya nggak sembuh-sembuh, tambah parah. Kalau tambah parah seperti itu, kita tidak boleh menjalankan, karena agama itu sangat mendukung keselamatan. Dan bahkan ketika Bapak lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang jatuh dari pohon, kelepek-kelepek di situ hampir mati. Kelepek-kelepek jatuh dari pohon atau das tumburan, kelepek-kelepek itu, ibu bapak harus batalkan sholat itu, selamatkan nyawa orang. Jangan selesai dulu, tunggu sebentar ya, selesai aku sholat dulu, jangan. Udah keburu tewas yang seperti itu. Jadi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Mengutamakan keselamatan itu lebih utama daripada mengambil kebaikan. Artinya kita sholat itu tidak lebih utama daripada menyelamatkan nyawa orang. Misalnya kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, kebetulan di depan kita ini ada sumur. Di situ ada anak kecil muter-muter sumur, itu bentar lagi jatuh itu. Oleh karena itu ibu bapak batalkan sholat, kejar anak itu, selamatkan. Baru nanti lanjutkan sholat lagi. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, menyelamatkan orang itu lebih utama daripada ibadah kita. Ibadah utama, tapi menyelamatkan orang lebih utama. Kita ibadah, kita menyelamatkan orang dulu, baru kemudian kita meneruskan ibadah kita. Jadi seperti tadi, seorang yang jinabat gara-gara tidur tadi tidak boleh mandi, kok dia difatwakan mandi, akhirnya meninggal. Walaupun syarat untuk melakukan sholat subuh adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Oleh karena itu, kalau ada yang berhadas besar atau berhadas kecil pengen sholat, nggak boleh ngambil atau nggak boleh nyentuh air, maka boleh bertayamum. Ya. Silakan Bu, kalau ditanya boleh Mas, ada waktunya 5 menit. Ada? Iya. Bagaimana caranya mandi tayamum? Mandi tayamum. Oh gitu.
Iya, mandi tayamum. Bagaimana mandi tayamum ya? Iya. Bapak Ibu memang ya, yang belum tahu itu memang harus bertanya. Mandi tayamum itu seperti apa? Apa seperti ayam kipu? Jadi dulu ketika zaman Rasulullah dikatakan kalau berhadas besar itu harus tayamum. Sementara itu yang dia tahu ketika berhadas besar itu adalah mandi wajib. Namanya mandi wajib itu mengguyurkan seluruh air ke tubuh kita mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, seluruhnya tersentuh oleh air. Oleh karena itu digosok-gosokkan. Itu yang dipahami oleh sahabat pada saat itu. Sehingga ketika tidak boleh mandi, boleh diganti dengan tayamum, dipahaminya seperti itu. Akhirnya dia bergulung-gulung di tanah. Supaya apa? Supaya seluruh tubuhnya ini terkena dengan debu. Coba bayangkan, kalau seluruh tubuh ini supaya kena debu, otomatis kan harus buka baju semuanya. Bayangkan itu udah nggak karu-karuan yang seperti itu. Kalau nggak dibuka bajunya kan nggak tersentuh debu kan? Mesti ada terhalang dengan kain. Akhirnya dibuka seluruhnya, berguling-guling di situ. Tidak seperti itu yang namanya tayamum. Yang namanya tayamum itu adalah niatnya liibahatis sholati, untuk membolehkan sholat. Makanya ketika seseorang tayamum, nawaitu tayammuma liibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku bertayamum untuk membolehkan melakukan sholat karena Allah ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana mandi tayamum? Mandi tayamum itu seperti wudhu tayamum. Gimana wudhu tayamum? Wudhu tayamum itu seperti ini. Wudhu tayamum itu pertama tangan kita ini kita tepukkan ke tanah. Begitu kita tepukkan ke tanah sambil niat nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Susah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aku salat tayamum agar boleh melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Tek sekali. Kalau di sini banyak debunya, tipiskan dulu. Sudah ditipiskan, baru diusapkan ke seluruh muka. Ini nggak boleh tidak rata. Seluruhnya diusapkan sampai rata ke muka. Tapi lubang hidung nggak usah dimasuk-masuki debu. Nggak usah. Yang di luar saja. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu memang dimasukkan kalau wudhu. Tapi kalau tayamum tidak usah dimasukkan ke lubang hidung. Nanti yang alergi dengan debu bisa jebres-jebres nanti itu. Sekali sudah. Sudah itu tepukkan tangan lagi. Sudah tepukkan tangan lagi ke debu, tapi di tempat lain, jangan tempat yang tadi. Di tempat lain. Ditipiskan lagi. Udah ditipiskan, baru seperti ini gerakannya. Telunjuk ketemu dengan telunjuk. Ditarik ke bawah, terus sampai ke siku. Yang ini jangan diputer. Yang diputer ininya saja. Ya, ini masih, ini kan kalau segini kan baru separuh nih. Ini separuh nih. Nah, ini separuh ini kan. Yang kena separuh. Terus jadi yang separuh ini belum terhapus debunya. Sampai sini putar. Jangan ini yang diputar, tangannya aja yang putar. Nah, ini jempolnya langsung ke arah siku. Terus ditarik ke sini. Akhirnya ibu jari bertemu dengan ibu jari. Seperti itu. Tangan ini masih orisinil debunya. Sebelah lagi sini. Sebelah sini sampai ke sini. Udah itu diputar aja tangannya nih. Putar. Ini jempolnya ini ke siku. Terus sampai ujung jempol ke ujung jempol. Gimana Bapak Ibu? Hah? Oh, satu kali ya, satu kali saja. Tidak usah 3 kali. 1 kali saja. Iya.
Ya, niatnya sama. Nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Niatnya sama. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Iya, baik yang hadas besar maupun hadas kecil. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Kalau udah dibolehkan sholat kan sudah selesai, sudah boleh sholat. Iya. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi itu nawaitu tayammum li ibahati sholati lillahi ta'ala. Plak langsung gini, plak langsung sekali aja nih, tak, udah selesai. Kaki nggak usah dibasuh, nanti kaki dibasuh pula. Cuman muka dan tangan itu untuk tayamum. Kalau wudu ya seluruh anggota wudu itu dibasuh. Kalau wudu mulai dari muka ini, tangan, kepala, kaki semuanya harus dibasuh. Itu kalau wudu. Beda wudu dengan tayamum. Gunanya sama untuk sholat, tetapi caranya berbeda. Jadi tayamum untuk hadas besar, tayamum untuk hadas kecil, kedua-duanya bisa menggantikan untuk hadas besar dan hadas kecil. Jadi tayamum bisa menggantikan wudu, tayamum bisa menggantikan mandi. Yang lain silakan. Apa kita harus tangan satu ke tangan badannya atau tempat lain? Nepuknya ke debu. Pak, kenapa harus tempat lain? Iya, kenapa harus tempat lain? Karena itu sudah dipakai. Karena tanahnya yang pertama tadi sudah dipakai. Kecuali memang tidak ada tempat lain lagi. Kalau dalam kondisi yang sakit seperti itu berbeda. Di situ pun juga nggak apa-apa. Seperti kita sholat sunnah itu di satu tempat sini. Nanti sholat sunnah satu lagi disunahkan pindah tempat. Lalu gimana kalau di tempat itu? Juga nggak apa-apa. Boleh. Tapi hanya disunahkan saja. Artinya itu mencari yang lebih baik. Ketika kita sholat di sini, sholat lagi di sini lagi, sholat lagi di sini lagi, nggak apa-apa. Tapi ketika sholat di sini, sholat berikutnya pindah sebelahnya lagi, sholat pindahnya pindah sebelah lagi, itu lebih baik. Hanya disunahkan, tidak harus, tapi disunahkan gitu. Ya, Bapak ini punya mana? Suara punya. Kalau kita mandi wajib jelas ketika mandi. Pertama kan kita siram dari kepala, badan. Kalau kita mandi di sungai, kita ada bawa gayung, ada bawa ember, langsung kita jemput dulu Pak. Nah gimana Pak? Gitu. Contohnya umpamanya di Sarolangun. Di Sarolangun di Pulau Aro itu rata-rata orang mandi zaman itu waktu saya di sana itu mandinya masuk ke dalam sungai Pulau Aro itu. Jadi di situ memang tidak bawa gayung, ya sudah langsung nyusup gitu aja. Kenapa kok diarahkan ke kepala dulu? Itu sunnahnya kalau bisa. Tetapi kalau kita mandi di sungai kan nggak mungkin kita jebur sungai kepala dulu. Ketika kita mandi di sungai kepala dulu, nanti orang pada nonton kita. Kalau kita ke sungai ya tentu kaki dulu, setelah kaki baru badan, terakhir baru kepala. Dalam kondisi yang seperti itu nggak apa-apa. Atau umpamanya kita masuk itu niatnya belum mandi, baru masuk ke dalam sungai. Setelah masuk dalam sungai kira-kira sudah sedalam perut ini, baru kita mulai mandi menggayungkan air itu ke kepala kita. Itu caranya. Jadi kita gayungkan ke kepala kita, itu baru mau niat pertama permulaan mulai mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Ambil air langsung digurungin ke kepala. Setelah itu baru nunduk lalu hilang di situ. Sambil gosok-gosok seluruhnya itu udah tergosok selesai. Jadi ketika kita di kamar mandi itu enak karena di situ ada air mancur,
air keran atau ada gayung bisa kita atur. Tetapi ketika kita di sungai itu kita tergantung niat kita. Kita masuk bukan memulai untuk mandi, tetapi kita masuk itu adalah niat masuk ke dalam sungai. Kemudian mandinya kita mulai dengan menggayung air dari tangan kita lewatkan ke kepala kita. Itulah permulaannya kita mulai mandi pada saat itu di sungai. Paham ya? Ingat mandi wajib itu ada rukunnya. Rukun itu perbuatan yang mesti dijaga pada saat mandi. Jangan sampai rukunnya ketinggalan. Apa itu? Pertama, apa? Niat. Pertama niat. Niat. Yang kedua selalu pernah ada sehat banyak yang beribadah kepada Allah. Yang kedua mengingatkan nasib tubuh kita. Kalau ada yang lengket segala macam buang dulu. Yang ketiga meratakan, menyampaikan ke seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rukun yang sampai rukunnya ketinggalan terus. Iya betul. Jadi diratakan ke seluruh tubuh. Diratakan ke seluruh tubuh, jangan sampai ada yang ketinggalan sesedikit pun. Mulai karena itu digosok-gosok, mana bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh air itu kita ratakan dengan tangan gitu. Ya, lubang telinga, pokoknya semuanya. Nah, cuman yang bagian dalam-dalamnya itu nggak perlu. Nanti pakai disemprot-semprot pula ke dalam, nanti malah jadi salah kejadian. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.